Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas sistem pembagian kekuasaan NKRI. Pembagian kekuasaan di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal. 1. Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau biasa disebut MPR. Dasar hukum MPR yaitu Pasal 2 UUD 1945 dan Pasal 3 UUD 1945. Apa aja sih tugas dan wewenang MPR? 1. Mengubah dan menetapkan UUD. 2. Melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum. Ketiga, memutuskan usul DPR untuk menghentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya. Dan masih banyak lagi. Yang kedua, ada kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh presiden. Dasar hukum presiden banyak sekali, ada pasal 4 ayat 1, pasal 5 ayat 1 UUD 1945, pasal 11 ayat 1, pasal 12, pasal 13 ayat 1, dan lain sebagainya. Tugas wewenang presiden. 1. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. 2. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. 3. Menyatakan keadaan bahaya. 4. Mengangkat duta dan konsultan, dan lain sebagainya. Ketiga, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau biasa disebut DPR. Dasar hukum DPR. Pasal 22D ayat 1, 2, dan 3 UUD 1945. Pasal 23F ayat 1 UUD 1945. Tugas dan wewenang DPR. 1. Menyerap, menghimpun, menampung aspirasi rakyat. 2. Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN. 3. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Keempat, kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung dasar hukumnya Pasal 24A ayat 1, Pasal 24 ayat 2, Pasal 24C ayat 3 UUD 1945. Tugas dan wewenang Mahkamah Agung. 1. Mengadili pada tingkat kasasi. 2. Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi. 3. Memberikan pertimbangan hukum pada masa rehabilitas, dan lain sebagainya. Mahkamah Konstitusi. Dasar hukumnya Pasal 24C ayat 1 dan 2 UUD 1945. Tugas dan wewenangnya ialah 1. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945. 2. Memutus pembubaran partai politik. 3. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Kelima, kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksa atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara.
Kekuasaan ini dipegang oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Dasar hukum BPK ialah 23E, 23F, 23G UUD 1945. Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Tugas dan wewenang BPK. 1. Berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara serta menyampaikan hasil pemeriksa kepada DPR dan DPD. 2. Mengintegrasi peran BPK sebagai instansi pengawas internal departemen yang bersangkutan ke dalam BPK. Keenam, kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan sistem pembayaran serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Pembagian kekuasaan ini antara lembaga daerah yang sederajat seperti pemerintahan daerah dan DPRD. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, seperti beberapa tingkatan pemerintahan. Pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.